kita pengen catch up dengan individu-individu yang punya kerja-kerja yang berdampak gitu ya, di pemerintahan, di bisnis, di masyarakat sipil gitu. Akademisi, profesional, praktisi, yang change maker, pokoknya kita ingin belajar dan catch up dari mereka semua gitu. Nanti bergilir tiap minggu, akan bergantian. Nah, tamu pertama kita malam hari ini, kita beruntung kedatangan Executive Director dari Plan Indonesia ya, teman-teman mungkin pastinya udah tahu Plan Indonesia itu NGO yang reputable di sini ya, terafiliasi dengan Plan Internasional. Tamu kita malam ini adalah Ibu Dini Widyastuti. Beliau, kita akan tunggu ya, beliau join dari akun Plan Indonesia. Jadi mungkin sambil menunggu aku ceritakan sedikit siapa itu Mbak Dini, aku panggilnya Mbak Dini. Nah, Mbak Dini tuh mengidentifikasi dirinya sebagai pekerja kemanusiaan, humanitarian, dan pembangunan gitu. Beliau pengalamannya banyak, macam-macam ya. Dari dulu pernah ngeriset dampak krisis ekonomi 98 terhadap kelompok-kelompok marginal di Indonesia, terus pernah mengkampanyekan kebebasan berpendapat di Afghanistan dulu setelah jatuhnya Taliban, sekarang malah Taliban berkuasa lagi ya. Terus beliau juga membantu masyarakat sipil pengembangan di Timur Leste setelah merdeka, dan masih banyak sih isu-isu ketimpangan, gender. Teman-teman bisa juga ikutin beliau di Instagramnya gitu ya. Nah, kita akan tunggu mungkin yang lain. Oke. Plan International sudah minta request to join. Sebentar ya. Halo, Plan Indonesia. Sudah bisa bergabung? Halo. Halo Mbak Halo, Dini. Malis. Hai, thank you. Makasih banget udah join. Makasih Setelah udah hari yang padat ya. nge-host. Ya, biasa deh. Iya, senang banget deh kedatangan Mbak Dini malam ini. Kita explain, pengen catch up Ya. dengan Mbak Dini, sekaligus dengan Plan Indonesia, ya. Lagi punya program yang kita lihat tuh keren banget gitu, dan kayaknya perlu deh kita catch up, belajar dan share sama teman-teman, sama masyarakat. Water for equality ya, air untuk kesetaraan. Iya. Nah, oke. Mungkin sedikit buat teman-teman. Kita bikin acara ini sih pengennya support pembangunan berkelanjutan gitu ya, dengan pendidikan publik. Khususnya di topik pada sesi kali ini itu dukung Goal 6 ya. Jadi memastikan ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan. Gitu. Jadi apa ya, kita juga pengen sama-sama belajar realitas anak-anak di NTT gitu ya Mbak, yang mungkin nggak dialami nih anak-anak di daerah lain gitu. Jadi mungkin kita bisa mulai gitu ya Mbak dengan pertanyaan pertama, boleh nggak? Iya, silakan. Oke, kan ini topiknya air untuk kesetaraan ya kan. Nah, definisi kesetaraan yang dimaksud di dalam kampanye ini itu apa sih Mbak? Ini pertanyaan pertama udah susah nih kayaknya ya. Kayaknya gampang, tapi jawabnya ini ya sulit. Tapi saya coba ya. Oke. Kesetaraan tuh nggak semata-mata sama rata, sama rasa gitu ya. Kalau misalnya ngomong air, ya kan boleh anak perempuan punya akses pada air, perempuan juga sama aja sama laki-laki. Nah itu kan kita sering dengar nih, Mbak Marlis, kalau misalnya kita di kemana-mana gitu, kenapa sih masih ngomong kesetaraan, bukannya sama laki-laki sama perempuan gitu. Nah tapi masalahnya iya sama aksesnya, tetapi kemudian apa yang hal-hal yang harus dilakukan atau harus dicapai ya oleh perempuan dan anak perempuan untuk bisa nyampe di start line-nya aja.
untuk apa namanya bisa mengakses itu udah panjang. Jadi kita mau menghilangkan hambatannya juga untuk bisa mengakses yang sama. Jadi kalau bahasa Inggris sebenarnya yang lebih tepat sih equity ya. Jadi bukan cuma dikasih platform yang sama, tetapi juga hambatannya dihilangkan. Nah, ini air ada urusannya banget nih dengan itu. Iya, jadi biasanya kan kita dengar kesetaraan itu terkait pendidikan, kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau soal air, itu banyak dari kita nggak terlalu familiar. Nah, ada apa nih masalah air, khususnya di NTT ya, dengan kesetaraan? Iya, jadi apa namanya, tapi ada hubungannya juga dengan pendidikan. Nah, soalnya gini ceritanya, nih kan kalau kita di sini airnya tinggal buka aja nih ledengnya ya, gitu kerannya dibuka aja. Tapi di sana banyak teman-teman kita, adik-adik kita, mama-mama itu harus jalan berkilometer untuk bisa mendapatkan air gitu ya. Jadi mau ke sekolah tuh berkilometer jalannya tuh bawa jeriken gitu, Mama Marlis dan teman-teman. Terus udah gitu tuh dibawa di sekolah, karena di sekolah nggak ada air juga. Jadi kalau mau ke toilet gitu, toiletnya ada, airnya nggak ada. Jadi mesti bawa sendiri. Ya kalau kita paling bawa tisu ya, mereka bawa air jerigen. Nanti pulang juga mesti ambil air lagi. Nah ini tugasnya anak perempuan dan perempuan. Nah jadi bolak-balik ngambil air itu aja sudah berat. Kemudian apa waktunya ini kan sebenarnya bisa digunakan untuk bermain, untuk belajar ya, untuk hal-hal lain. Jadi sudah berkurang. Jadi udah nggak setara lagi sebenarnya ya. Karena yang anak laki-laki bisa bermain atau ngerjain PR atau belajar, yang perempuan harus ambil air gitu. Nah jadi itu yang hambatan itu kita paling tidak diringankan gitu ya, supaya mereka bisa ambil air dekat dari rumahnya. Selain itu, ada bahayanya juga nih kalau anak-anak perempuan ambil air jauh gitu ya. Bisa aja ada gangguan ya, nggak aman ketika mereka mengambil air itu. Nah, jadi kita kerentanannya itu kita turunkan juga dengan ambil airnya lebih dekat atau bahkan di depan rumahnya nih sekarang teman-teman ini gitu. Nah, itu jadi nanti dampaknya itu bukan cuma airnya gampang, tetapi juga berdampak pada pendidikan. Dan banyak lagi nih kalau kita ngomong stunting, belum lagi air bersihnya udah dekat gitu kan. Ini juga menurunkan apa namanya prevalensi stunting juga. Dampaknya kemana-mana sih, karena air ya seperti udara sangat penting banget gitu. Dan itu barang langka ya kalau di timur sana, di tempat-tempat yang kering. Iya, berarti ada krisis air gitu ya di sebagian besar. Aku ke NTT tuh paling ke Kupang kan, Mbak. Jadi nggak bener-bener tahu nih realitas di pedalamannya gitu kan. Ada krisis air, terus nyambung ke masalah tadi gizi buruk gitu ya, Mbak ya, stunting. Terus ke apa tadi masalah pendidikan juga. Itu kira-kira yang sejauh ini nih, udah Mbak Dini dengan teman-teman di Plan Indonesia udah lakukan tuh apa aja untuk contribute ke solving that problem? Iya, kita udah lama sih untuk apa namanya sebenarnya kerja dengan komunitas untuk apa memastikan ya, mencobalah memastikan bahwa mereka punya akses terhadap air bersih dan sanitasi ya. Nah itu bentuknya macam-macam, bisa yang apa narik airnya, lihat pipanisasi begitu. Ada yang juga apa namanya membangun sumur atau apa penampungan air hujan sehingga paling tidak bisa untuk menyirami tanaman atau cuci mungkin untuk apa namanya sehingga air-air yang sangat berharga bisa yang betul-betul apa bersih bisa untuk minum gitu ya. Tapi juga kita ada bangun embung-embung gitu air. Nah ini selain itu yang paling penting juga Mama Marlis adalah bagaimana merubah perilaku. Nah jadi kalau udah ada fasilitas tapi perilakunya itu tidak dirubah begitu ya, apakah BAB sembarangan atau tidak cuci tangan dan sebagainya, itu juga penting sekali. Nah itu ada penyadaran, ada pendampingan masyarakat, lalu juga kalau sudah dibangun fasilitasnya ada maintenance-nya. Jadi kita kerjasama juga dengan BUMDes untuk memastikan apa ada itu apa namanya bisa juga apa namanya di maintain begitu oleh swadaya masyarakat, jadi sehingga tetap terpelihara. Nah seperti itu Mbak Marlis. Nah ini dengan adanya apa ya perubahan iklim juga climate change ini makin apa ya teman-teman tuh makin rentan lagi sih sebenarnya posisinya dan ketersediaan air di sana.
seperti Ya. itu. Ini ada beberapa, ini saya lihat beberapa Iya. temen yang join nih, pelari-pelari hebat loh, pelari-pelari Wah baik yang iya, disapa-sapa mereka nih Mbak. berlari kemudian dan sambil berdonasi dan mengumpulkan donasi sehingga kita bisa bikin apa namanya, dalam 2 tahun terakhir ini aja dari hasil itu ada 5.700 Oke. anak dan keluarganya yang sudah menerima manfaatnya. Jadi thank you banget nih teman-teman yang ada di sini nih, ya. Wah, iya. Ini sekalian nanya dong, Mbak. Gimana kalau teman-teman yang lain yang belum tahu programnya Plan mau terlibat? Gimana caranya? Kalau yang suka lari, suka goes, kita nih ada virtuathlon bulan ini. Nah, silakan download apps-nya, ikutan ya. Bisa lari, bisa goes 50 kilo. Jadi bisa dicicil kok, ini nggak sekali gitu ya. Bisa lah, mampulah gitu. Jadi kita tambah sehat dan bantu adik-adik kita di NTT sana. Nah, untuk yang jagoan-jagoan pelari jarak jauhnya nih ya, ultranya nih pada bergabung juga nih Mbak Marlis. Nah, mereka akan lari Wah, keren 100 banget. kilo. 100 kilo. Wow, nggak kebayang. Nggak kebayang ya. Nanti kita Iya, sediain jauh banget air ya. di ujungnya. Keren, keren, Air keren. minum. Iya, Iya. halo, makasih semuanya udah pada join nih. Wah, apa ya? Ini ada juga nih pertanyaan. Kakak bertanya, ini Plan kan organisasi non pemerintah masyarakat sipil. Betul. Sudah ada upaya apa nih? Pertanyaannya kepotong nih. Nah, ini Mbak, kira-kira intervensi pemerintah kayak gimana? Terus kolaborasinya kayak gitu sejauh ini? Iya, oke. Ya pasti pemerintah juga membangun sarana-sarana ya gitu ya. Kadang berhasil, kadang enggak gitu ya, sama lah seperti di mana-mana gitu ya. Jadi apa namanya, kita justru kerjasama sih. Pasti kan perlu blessingnya pemerintah juga nih kalau mau membangun di satu tempat gitu. Justru bisa ada saling pembelajaran seperti itu. Terus kita juga misalnya yang kita lakukan, kita misalnya dengan sanitari total berbasis masyarakat itu, kami biasanya ada pilot di beberapa desa, tapi di awal program itu sudah janjian ada MOU dengan pemerintah. Kami piloting ya di beberapa desa, katakanlah 15. Nah, sisanya di kabupaten itu pemerintah yang harus replikasi. Jadi kalau kami berhasil, mereka replikasi. Dan pemerintah kita juga udah mulai baik kok seperti itu gitu, oke gitu ya. Tapi kasih contoh dulu. Nah, seperti itu sih. Dan kasih bantuan teknisnya gitu ya. Seperti apa. Gitu. Apa contoh program yang di scale up sama pemerintah, Mbak, kalau boleh tahu, yang udah pernah dibikin? Iya, saat ini masih berlangsung. Ini ada di Manggarai, kemudian juga di NTB, di Belu Malaka ya. Jadi memang itu tadi STBM Gesi gitu, kita merubah perilaku ya dengan masyarakat supaya tidak BAB sembarangan. Nah, ini kan kalau kita teman-teman mungkin yang bergabung di sini nggak kebayang ya, kok BAB sembarangan. Masih banyak loh. Masih banyak gitu. Masih banyak. Nah, ini kan sampai zero BAB sembarangan itu juga perjuangan karena merubah perilaku ya gitu di masyarakat gitu. Tapi tentu harus ada airnya. Kalau nggak ada airnya ya juga percuma, tetap aja ke semak lagi gitu kan. Dan ada jambannya gitu. Tapi masyarakat itu nggak selalu harus semuanya dibangunin gitu. Tapi memang gotong royong pembangunannya, ada hal-hal atau aset misalnya tanahnya dari mereka gitu kan, lokasinya kan seperti itu, bangunnya gotong royong, seperti itu sih gitu. Jadi mereka apa yang mereka punya mereka sumbangkan juga ke program-program pemerintah juga gitu, replikasi. Jalan tadi sih, mau nanya gimana hubungan dengan komunitas lokal gitu kan, tadi juga sempat direkomend diikutin teman-teman dari NTT gitu. Nah, kayak gimana tuh dinamika di lapangan gitu Mbak dengan program? Dinamika di lapangan. Nah, kami kan biasanya kerja di tempat yang kita memang punya presence gitu ya, di akar rumputnya gitu, karena Plan itu bekerja dengan komunitas sampai ke dusun-dusun, dan kita punya lebih dari 35.000 anak dampingan. Nah, jadi udah kenal sih, udah kenal Plan. Jadi kita nggak tahu-tahu ujuk-ujuk gitu ya. Kita mau bangun ini gitu, nggak kayak gitu juga gitu. Nah, gitu. Jadi itu anak dampingan laki-laki dan perempuan atau perempuan? Laki-laki dan perempuan,
Tapi apa mungkin 50% lebih sedikit itu perempuan, anak perempuan kebetulan gitu. Tapi nggak boleh ini cuma untuk perempuan gitu. Kalau udah di lapangan kan ya semua juga perlu gitu kan. Benar. Nah, dulu kenapa dipilih NTT, Mbak? Urgensinya gitu ya. I mean, dibandingin, Indonesia ini luas banget ya. Sempet terekspos ke beberapa provinsi gitu kan. Kalau kita lihat tuh realitasnya tuh bisa beda-beda banget ya. Nah, programnya Plan ini kenapa ke NTT gitu? Ya, di samping tadi emang udah ada masalah ya, krisis air gitu. Tapi daerah lain juga kan sama. Ada aja kan sebenarnya. Dari berbagai macam indeks kan memang NTT ya, dari Human Development Index dan sebagainya itu memang udah tertinggal begitu kan. Makanya intervensinya ke NTT seperti itu. Plan sendiri sih sudah lama ya di Indonesia tuh, sudah 52 tahun. Dan jadi sebelumnya juga sudah di Sulawesi Selatan, di Bali pernah, di Aceh pernah, di Lombok sponsorshipnya juga pernah. Jadi di mana-mana sih gitu. Nah, ini memang beberapa 20 tahun terakhir ini di NTT. 20 tahun terakhir? Udah lama ya? Udah lama. Gila, itu keren banget. Pengen deh biar kita nih se-Indonesia nih, Mbak, misalnya dari Sabang sampai Merauke, tahu nih isu ini, ada krisis air gitu kan, ada masalah ancaman stunting kayak gitu kan. Nah, apa ya yang mungkin Mbak Dini bisa sampaikan ke kita semua yang nggak mengalami langsung konteks masalah-masalah tadi ya, nggak di NTT gitu. Gimana biar kita tuh lebih ngerti, lebih berkesadaran, terus kita bisa take action apa nih gitu. Gitu. Yang pertama yang kalau saya pikir yang kita semua gitu ya harus adopsi adalah perasaan bersyukur sebenarnya ya, nih bahwa dan menghargai apa yang kita punya gitu ya, resources yang bisa kita akses secara gampang. Air misalnya salah satunya, nggak pakai mikir gitu ya. Nah ini mengingat teman-teman kita di sana itu kesulitan gitu. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Nah ini kalau ada Mbak Hesti, ada Mbak Pengku Adrian, ada Kang Eri dan teman-teman di sini nih, mereka jagonya lari Kak, jadinya lari gitu kan. Jadi kalau yang bisa foto ya main-main ke sana, foto nih adik-adik di sana kayak gimana kehidupannya, sehingga terus pasang deh kalau di sosial media masing-masing supaya lebih banyak lagi yang aware. Jadi nggak ada sebenarnya tindakan atau apapun yang teman-teman lakukan itu yang terlalu kecil. Semua itu berkontribusi sehingga kita ekosistemnya lebih baik lagi. Jadi do whatever you can do gitu. Kalau yang bisa menulis. Nah ini kan kita bisanya ngomong. Kalau Mbak Maris ya gue nulis juga gitu kan. Jadi kita ngomong lumayan gitu. Dikit. Gitu. Iya. Iya, jadi apa ya? Kira-kira selain tadi dari masyarakat ya, ada kontribusi kan Mbak, terus tadi pemerintah gitu kan. Dari sektor bisnis, private gitu, kira-kira ada peluang-peluang intervensi apa tuh yang bisa disupport? Ya bisa mensupport juga secara CSR-nya bisa gitu ya. Tapi memang masalahnya tuh ya kita juga mesti ngerti kalau private sector kadang-kadang kan dia harus connect ke value chains-nya dia gitu. Nah, ini kayak tempat di Lembata nih, siapa yang value chains-nya ada di situ, perusahaan apa gitu. Nggak banyak gitu ya. Tapi kedepannya mungkin itu jadi daerah tourism bisa ya. Nah, nanti. Nah, ketika belum jadi ini nih, kalau udah jadi mah banyak yang mau masuk gitu kan, banyak yang mau support. Ya investment awalnya ini nih yang sulit terus terang ya Mbak Marlis ya. Di daerah-daerah yang terpencil dan jauh dari ibu kota. Nah. Tadi itu ada ini tuh, ada pesan nih, ada pesan sponsor yang bisa melakukan apa? Bisa donasi juga lewat kitabisa.com/jelajah timur. Nah, tuh teman-teman silahkan support inisiatif Plan Indonesia untuk bantu anak-anak nih di NTT dapat akses air bersih, bebas dari stunting, hopefully gizi buruk gitu ya, dapat akses pendidikan yang setara dengan donasi di Kitabisa ya, Mbak. Iya, kitabisa.com/jelajah timur.
Ah, Komitmen pemerintah pusat ataupun daerah yang bergerak dengan isu ini, yang dimana pemerintah seharusnya berada menjadi pelopor dalam menangani ini. Oh, upaya tadi nanya, ini lanjutannya nih. Apa komitmen pemerintah pusat? Itu kan salah satu target penting SDGs ya, Mbak? iya, iya, Di goal 6 ya. Secara iya. umum, well, gimana nih intervensinya pemerintah terhadap isu? Kalau menurut Ya, pandangan Mbak Dini dan masyarakat sipil. oh ya, oke. Eh, it's complicated ya pemerintah karena jenjangnya banyak, Iya, ya. juga mungkin multi departemen. Kalau secara infrastruktur, kementerian misalnya PUPR kan juga apa namanya melakukan pembangunan infrastruktur terkait air bersih begitu ya. Tapi kalau tadi misalnya kalau masalahnya di apa namanya kemudian misalnya udah dibangunin misalnya sekolah nih Mbak ya, tapi nggak ada air bersihnya. Nah terus itu tanggung jawab siapa dong gitu untuk running air bersihnya, untuk memastikan terus ada. Mungkin di awal ada, tapi terus kalau nggak ada kan udah diserahin. Sekolahnya udah diserahin Oke. loh sama Ha-ha. pemerintah kabupaten misalnya, atau itu udah dinas pendidikan gitu. Jadi uh, masih ini sih masih apa perlu dibenahi saya pikir gitu ya. Seperti apa, dan juga mungkin apa namanya masukannya adalah kadang kalau melakukan pembangunan itu ataupun program-program kurang melibatkan masyarakat setempat gitu. Jadi sehingga mungkin kurang optimal apa namanya pembangunannya atau hasilnya, atau desainnya kurang tepat sasaran. Nah, ini kalau kami usahakan karena memang kami ada di lokasi ya biasanya, atau mitra kita yang ada di lokasi itu kita ada konsultasi pastinya, bukan cuma sama para kepala desa tetapi sampai ke anak-anak, karena yang mau pakai air kan anak juga, ibu juga gitu ya. Ya. Jadi penting sekali untuk memastikan suara mereka didengarkan di dalam proses dan desainingnya. Oke, contohnya nih Gitu. ketika konsultasi ke anak-anak, apa aspirasi mereka? Sharingnya anak-anak, ibu-ibu gitu. Menarik Iya, buat. iya, kalau ibu-ibu ya kalau kita apa testimoninya itu sampai bilang, oh saya sekarang nggak usah ambil air jauh malam karena bisa tuh Mbak, airnya cuma nyalanya malam, jadi dia harus jalan malam-malam itu kan gelap, nggak ada apa lampu penerangan di pinggir jalan begitu, jalannya kan juga belum tentu aspal bagus gitu ya, untuk ngambil air karena air tuh jalannya cuma 1 jam 2 jam tengah malam, nah terus pulang, nah tuh Oke. kan membahayakan. Jadi senang tuh bisa airnya dekat gitu ya dengan rumah, udah ada ledengnya tinggal dibuka aja. Nah ini dari sisi keselamatan juga apa namanya terbantu sekali. Anak-anak juga ya jadi bisa lebih banyak waktu untuk mereka tumbuh kembang, bermain dan belajar gitu. Manajemennya, keberlanjutannya, memastikan itu sustainable, gimana Mbak? Boleh tahu? Ya, kita kan ada apa teman-teman volunteer desa, dan kemudian jadi bukannya plan itu juga memang ada di desa itu ya, sering Oke. kembali dan sebagai bukannya ini bangun one off gitu. Ya. Kemudian juga ini manajemennya diserahkan pada BUMDes ya. Nah, jadi udah ada BUMDesnya yang maintenance itu manajemennya, terus kemudian teman-teman volunteer plan, dan kebetulan kita juga punya ada kantor juga di kabupaten-kabupaten di mana kita ada program air bersih itu. Jadi ya insya Allah bisa baik ya ke depannya dan dijaga pastinya oleh masyarakat. Semoga. Hopefully. Itu sih Mbak yang bikin kagum sama masyarakat sipil ya, karena sangat rooted banget ya di masyarakat gitu kan, sangat grounded banget. Nah tadi Mbak Dini nyebut kalau misalnya kadang kebijakan pemerintah perlu apa ya, sebenarnya ini apa ya rekomendasi yang umum juga ya Mbak, harus lebih komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat ya kan. Ada lagi nggak Mbak yang Mbak Dini usulkan pada pemerintah supaya masalah krisis air ini dan stunting, masalah pendidikan gitu ya di sana bisa lebih ditangani secara sistematis? Apa rekomendasi Mbak Dini yang lain selain ya tadi? Yang kayaknya apa ya ngena banget gitu. Ya harusnya udah dilakukan nih dari kemarin-kemarin gitu kan.
Saya orang ekonomi nih backgroundnya. Jadi kalau saya mungkin pemerintah harus lebih betul-betul melihat sebenarnya cost benefitnya. Karena air Ya. adalah enabler, ya. Iya. Air itu enabler. Berarti kalau air baik gitu ya, ketersediaan air baik, maka agriculture di situ juga bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Lalu apalagi nah itu ada untungnya semuanya gitu. Tentu harus Ya. investasi di awal. Tetapi manfaatnya harus dihitung gitu. Nah kalau udah mulai ngitung-ngitung seperti ini nanti baru kelihatan nih kontribusi terhadap pendapatan daerah. Nah baru mau invest mungkin gitu. Dan ya kita masyarakat sipil juga mungkin harus udah mulai naik ke situ ya, bicaranya bukan penting rights to water, terus kemudian bicara SDGs pastinya ya. Mari kita kalau di measure terus kemudian di capture, di record, nah kan yang baru itu ada gunanya gitu ya. Atau kemudian dihitung berapa kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Bagaimana kontribusinya, relasinya terhadap tujuan-tujuan SDGs yang lain atau target-target pembangunan pemerintah setempat gitu. Nah itu ya, harusnya lihatnya komprehensif karena bukan cuma air aja urusannya, tapi ini kemana-mana gitu sebagai enabler. Ya. Ini menarik banget ya, air sebagai enabler gitu. Iya. Memang ada potensi-potensi gap tadi Mbak, masih kejadian di pemerintah di berbagai level gitu ya. Realitanya yang Mbak Dini lihat masih terjadi. Ya masih terjadi karena mungkin kita tidak melihat itu tadi kan masih ada silo-silo ya. Ini dinas mana gitu satu kan ya. Itu bukan kerjaan saya gitu kan. Kemudian juga perspektif yang mungkin kurang jangka panjang ya. Misalnya kalau hanya melihat, saya cuma 5 tahun gitu misalnya, atau tapi gimana jangka menengah dan panjangnya untuk satu daerah itu, gitu. Jadi serius nih, lagi ngomongin lari-lari gitu ya, seru-seru kita jadi serius. Iya nih, kita jadi apa ya? Mbak Dini bakal lari di mana dan berapa panjang nih? Oh ini tadi saya ada lari info dari nih. kenyataan. Mau saya ikut lari juga. Saya lari supaya saya bisa ngalungin medali kepada kakak-kakak yang pelari beneran gitu ya. Ada komen. Saya mungkin paling cuma 10-12 kilo aja gitu. Gak jauh-jauh. Tapi saya ikut larinya yang 50 kilo. Nah, di sana di Lembata, yang di Lembata. Tapi kalau yang di virtual run 50 kilo kan udah 20 kilo ya. Belum 1 minggu nih gitu. Jadi insya Allah bisa 50 kilo yang virtual run dan kalau sehat bisa nanti ikutan ngalungin medali. Deadline-nya kapan nih? Deadline-nya kapan? Bisa ikutan, masih bisa daftar virtual run-nya gitu. Cek di IG-nya Plan Indonesia atau Jeltim ya. Nah, kakak dari Plan tulisin dong di sini di mana nih? Diulang lagi di mana bisa ini. Nah, sepeda juga bisa ya, terus udah cuma gitu. lari ya. Sepeda bisa. Iya kalau yang mau jalan bisa kok gitu. 50 kilo 1 bulan nih nggak apa-apa dijalanin aja gitu kan. Lari-lari kecil gitu. Ya terus bisa berkontribusi di kitabisa.com/jeltim juga masih bisa selama bulan ini gitu. Daftarnya sampai 20 November yang untuk 20 November. Untuk mendaftar karena ada batasan waktu untuk submission terakhir lari di record larinya itu yang virtual itu 27 November kita ya. Karena teman-teman pelari ini larinya di Lembata nanti di Pulau Lembata itu tanggal 27 November. Ya. 26-27 gitu. Iya. Seru-seru sih gitu. Berarti siapa yang tertarik bisa juga dong join ke sana ya? Kalau ke sana karena kita masih juga masa pandemi dan sebagainya. Memang terbatas dan ini kan jauh banget nih 100 kilo. Mbak, mataharinya 7 tuh di situ. Naik turun gunung gitu. Jadi emang ini udah pada yang kakak-kakak yang
Heroik tahan banget, banting, gila. heroik banget ini. Tapi untuk yang lainnya, yuk gabungnya di Virtuathlon. Yuk donasinya Oke, di kita kitabisa.com/social bisa. team Oke. gitu. Dan Ya. kalau ngelihat dampak dari program ini tuh kayaknya fulfilling banget ya Mbak ya? Apa perubahan terhadap Iya, anak-anak? karena Gimana? How are you feeling? itu iya 2 tahun udah 5.700 Mm-mm. anggota masyarakat, lebih dari 1.600 keluarga. Itu kan udah tangible banget gitu, ada airnya. Terus Ya, udah gitu ya, happiness-nya anak-anak itu ya nggak bisa diukur. Dia seneng banget gitu. Karena mereka kalau kita bawa air bersih ya, terus mereka tuh ngeliatin tuh. Saya bawa botol minuman mineral gitu kan, itu mereka ngeliatin gitu, jarang soalnya, oh air bersih ya gitu, itu kan, oh gitu kan, oh bisa ya diliatin kayak gitu, ini langka soalnya gitu. itu Itu tuh sih. kalau kita nggak bener-bener pengen tahu tuh beneran deh susah loh relate. Karena kayak orang di Jawa kan nyaris sepanjang tahun ada air Iya, gitu kan, betul, betul. jarang. Heeh. Iya, di Oke. sana memang kering. Sebenarnya ada hujan, tapi kalau ada hujan. Terus yang lama kering. Jadi dikasih oleh Tuhan bukan nggak dikasih air, tetapi Ya. kasih terbatas gitu ya. Mm-mm. Memang kita harus Mm-mm. menggunakan akal juga sebagai manusia. Bagaimana bisa optimally saving air itu ketika diberikan banyak. Mm-mm. Kadang-kadang kalau diberikan banyak Ya. juga sekaligus gitu. Nah itu nggak Mm-mm. ketampung juga. Jadi Ya. challenge-nya memang lain-lain ya gitu. Ya. Gitu sih. Banyak ya. Oke. Oke, mungkin apa ya? Pesen Mbak Dini. Aku juga belajar Ya. sih, sebenarnya pernah belajar. Katanya sebenarnya air itu sumber daya yang terbatas kan, walaupun kelihatannya selalu ada Ya. di sekitar kita di sini. Tapi dia Mm-mm. terbatas kan, kayak pasokan-pasokannya di bawah Samudra Pasifik kayak gitu tuh limited dan makin habis gitu. Nah, Ya. kita-kita yang punya akses air itu Mm-mm. well pasti apa ya Mbak berhemat kali ya, apa istilahnya lebih dalam keseharian gitu ya yang Mm-mm. bukan di Betul. NTT. Ya, betul. Oke. Tadi appreciate, be grateful, terus kita juga bisa berhemat. Tapi yuk, ini ajakan sih buat semua gitu ya. Kita bisa nggak menggunakan teknologi ini, Mbak Marlis sama saya kan kita pernah sekolah di tempat yang sama, di kota yang sama, Iya, ya nggak sih? oke. Waktunya Di lain Lee ya. Kuan Yew School of Iya, Public Policy, iya di kita pernah Singapura. sekolah di Singapura. Ya, Singapura itu nggak punya sumber mata air sendiri, ya. persis. Ya. Dari negara lain dia beli. Mm-mm. Terus apalagi? Dia treat airnya itu sehingga berputar ya, namanya Ya, new water. Sebenarnya new ya, water itu old water yang di treat ya, betul ya? ya, ya, Jadi ya, it's not new water gitu. ya, Terus dia desalinasi, ya. apa namanya, air Air laut laut. gitu ya. Mm-mm. Itu nggak punya air tuh. Coba, Ya, jadi kalau Indonesia bahkan di NTT pun ada sumber airnya. Jadi mestinya kita tidak boleh lebih kekurangan air daripada Singapura gitu. Nah, oke. tapi gimana caranya? Berarti kita Iya. mesti planning development-nya lebih betul, terus lebih tepat sasaran, Mm-mm. terus ya budgetnya kalau dibilang segitu ya segitu gitu, jangan Mm-mm. jangan terus Mm-mm. jadi 2/3 gitu ya, karena nggak jadi Oke. nanti beneran gitu Ya, ya. ya. Mm-mm. Itu sih. Jadi Itu bisa peluang kok, kita juga harus tuh optimis. sebenarnya. Ya, Iya, itu peluang iya, kita sebenarnya harus buat optimis. NTT ya. Kayak Singapura Iya, sekarang jadi world leader terkait iya, manajemen air ya. Karena dia berangkat dari keterbatasan, dia nggak punya air, dia betul. malah jadi rujukan kan Iya. berbagai negara untuk belajar tentang air. Ya, sebenarnya Iya, kalau peluangnya banyak kalau banget, bener. kepepet mungkin dan pendidikan bagus bisa seperti itu. Jadi kita Ya, coba dengan airnya sehingga adik-adik bisa lebih oke. belajar, bisa Ya. pendidikannya lebih bagus ya, Mm-mm. mudah-mudahan gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau kita di tempat yang lain di Indonesia kan kalau kepepet kita pindah ke pulau lain gitu kan, ya nggak selesai juga. Masalah tetap nggak selesai sih Mbak gitu. Ya. Ntar kita Mm-mm. bikin kerusakan di pulau lain, nanti kita pindah lagi pulau Ya. lain, banyak pulaunya gitu. Oke. Tapi nggak solutif sebenarnya, lari dari masalah ya. Betul, betul. Ha-ha. Iya, 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 iya. Gitu. Oke deh, mungkin ini ya, apa share juga buat teman-teman, karena kita di kapasitas bisa ngertiin gitu ya, kita bantu campaign lah ya, inisiatif ini gitu kan, ada masalah di sana, terus kita support sebisanya nih teman-teman nih, inisiatifnya Plan Indonesia sama Green Network juga di sini
excited dan pengen support nih Mbak. Thank you Semoga banget ada. loh udah disupport sama Green Network. Ya cocok karena semoga nanti kalau ada airnya, kemudian bisa tumbuh juga tanaman yang lebih banyak. Karena Ya. kita juga kerja di Green Agriculture sih Mbak di Ya. Timor gitu ya. Ya. Jadi sehingga NTT bisa kita hijaukan lagi. Ya, Gitu. hijaukan, iya sepakat itu. Wah, it's gonna be, wow, Green. keren banget gitu. Biasanya kan gersang gitu ya, aduh kebayang deh. Iya, Oke. iya. Harus lebih banyak sih Gitu. Mbak, kita nih orang Indonesia ngelihat diversity realitas tadi ya, di berbagai wilayah beda-beda Betul. gitu. Jadi Iya. kita juga lebih aware, kita juga lebih ngerti gimana sih kebijakan itu harus lebih berdampak, lebih efektif gitu. Karena kalau citizennya pinter, insya Allah nih kebijakan publik lebih baik ya kan. Betul, ada demand business untuk decisions juga kebijakan lebih yang baik. baik. Iya. Betul. Mbak, kayaknya Mbak ada seru ya. key takeaway Key takeaway sebelum kita ya. akhiri. Key giveaway dong. Kalau takeaway yang dengerin yang benar. takeaway. Mudah-mudahan ada yang takeaway. Iya benar. Sesuatu. Kita takeaway. Giveaway apa ya? Itu sih tadi sebenarnya saya pengen ngajak teman-teman semua selain ikutan donasi, lah promo banget donasi. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan kapasitas kita yang ada. Jangan tunggu sempurna gitu, karena nggak akan ada nggak betul-betul sampai sempurna. Apapun itu, kita punya keahlian masing-masing gitu. Dan bukan cuma NTT ya yang membutuhkan, tapi banyak sekali sih tempat-tempat di Indonesia ini yang kondisinya teman-teman di sana sangat berbeda sekali dengan kita. Jadi kita jangan live di bubble ini, bubble-nya. Sepakat banget. Ya, itu. Gitu, terus belajar, terus explore terus gitu belajar. Ya, dan deliver sesuai kapasitas masing-masing. Thank you loh Mbak. Thank you banget nih Green Happy Network. weekend. Iya. Lain kali kita salam catch up juga lagi ya. Untuk teman-teman ya. Iya, happy salam weekend buat teman-teman juga. di Plan Indonesia. Sehat-sehat terus ya, Mbak Malis dan teman-teman yang udah ikutan. Bye-bye. Terima kasih banyak Mbak. Bye. Bye.